lagi dengan saya Mila Fedia dalam YouTube Akademiku Indonesia. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang rahasia sukses pengusaha properti di Indonesia. Untuk episode pertama ini saya akan membahas tentang Agung Podomoro Land. Agung Podomoro Land ini didirikan oleh Bapak Anton Haliman dan telah dilanjutkan oleh generasi kedua yaitu Bapak Trihatma Kusuma Haliman. Juga tentu saja ada generasi penerus berikutnya. Podomoro Land hingga saat ini telah membangun 74 proyek properti untuk menengah ke bawah, dan menengah ke atas. Hingga saat ini kurang lebih ada 61.000 unit properti apartemen di luar tsunami yang telah dibangun oleh Agung Podomoro Land yang menguasai kurang lebih 50% pasar apartemen yang ada di Jakarta. Bapak Trihatma Kusuma Haliman sebagai generasi kedua penerus perusahaan Agung Podomoro Land lahir di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1952. Beliau mengenyam pendidikan arsitektur di Universitas Trier, Kaiserslautern, Jerman pada tahun 1970 hingga 1973. Di tangan Pak Trihatma Kusuma Haliman, Agung Podomoro City mengembangkan konsep Back to the City. Seperti apakah rahasia sukses Agung Podomoro Land mengembangkan industri properti yang ada di Indonesia? Pak Trihatma mengatakan bahwa kunci suksesnya adalah dalam fokus. Agung Podomoro Land memiliki spesialisasi di bidang properti yang telah berkiprah kurang lebih 50 tahun. Pak Trihatma sejak lahir hingga sekarang memiliki jiwa di dalam dunia properti. Perusahaan telah mengalami masa-masa up and down, masa-masa sulit dan masa krisis tahun 97 dan tahun 2008. Akan tetapi setelah krisis pada tahun 2008, Agung Podomoro Land malah melakukan ekspansinya. Krisis bukan berarti berhenti, tetapi justru saatnya untuk membeli. Kalau kita mengerti bisnis yang baik, punya holding power yang baik, kita juga menjaga stamina, itulah kunci sukses. Ayahnya Anton Haliman bersama Bapak Ciputra dan Bapak Brasali adalah perintis real estate yang ada di Indonesia. Perusahaan dimulai dari perusahaan Simpruk, ekspansi juga ke Sunter yang wilayahnya 20 kali lebih luas, yaitu mengembangkan kota di dalam kota. Setelah sukses membangun landed house atau perumahan, di mana lahan Jakarta makin berkurang, juga lalu lintas semakin macet, dan infrastruktur juga semakin lamban. Agung Podomoro Land menawarkan konsep Back to the City, di mana orang harus dekat dengan tempat kerja dan bisa menghemat transportasi juga waktu. Tentu saja tempat tinggal yang ada di dalam kota harus adalah tempat tinggal yang memiliki harga yang terjangkau. Oleh karena itu, pada tahun 2011, Agung Podomoro sudah membangun 62.000 unit apartemen menengah dan 20.000 unit tsunami dan anami di Jakarta dengan konsep Back to the City. Mengantisipasi jaringan transportasi massal seperti MRT, subway, dan monorail hingga busway, membuat proyek dari Agung Podomoro Land ini laku keras. Rahasia sukses Agung Podomoro adalah organisasi dan manajemen yang solid, konsep yang bagus untuk membangun di lokasi yang strategis, karena hampir semua proyek di properti APL atau Agung Podomoro Land berada di lokasi yang strategis. Superblok Podomoro City dengan 10.000 unit apartemen kelas menengah, dilengkapi dengan perkantoran, hotel, dan juga mall. Biasanya kalau orang asing jarang mau tinggal di Jakarta Barat, mereka lebih memilih tinggal di Jakarta Selatan. Akan tetapi karena ada superblok dari Agung Podomoro Land ini, maka banyak juga orang asing yang tinggal di wilayah Jakarta Barat. Dari sekitar 10.000 pembeli, 90%-nya adalah end user, di mana mereka membeli untuk mereka tinggali. Akan tetapi 10%-nya adalah investor, di mana mereka membeli apartemen untuk disewa-sewakan. Tidak hanya apartemen, tetapi
Agung Podomoro Land atau disebut juga dengan APL juga membangun gedung perkantoran 46 lantai dengan luas 70.000 meter persegi di Podomoro City. Agung Podomoro Land juga membangun Rusunami. Biasanya orang tidak suka tinggal di Rusunami, namun Rusunami yang dibangun Agung Podomoro Land ini laris manis. Apa rahasianya? Contohnya di Kelapa Gading Nias sebanyak 8.000 unit, yang lokasinya persis di depan Mall Kelapa Gading. Lalu ada Kalibata City sebanyak 12.000 unit di bekas lahan pabrik sepatu bata. Juga di Kalibata City ini, Agung Podomoro Land membuat tunnel yang tersambung ke stasiun KA Kalibata. Stasiun ini kami percantik dan PT KAI senang bukan main. Tunnel ini tersambung ke mall sehingga penghuni bisa makan di food court dan belanja di supermarket. Kalibata City adalah proyek yang besar, satu kecamatan sendiri. Bayangkan, 12.000 kepala keluarga dikali 4 orang, hampir 50.000 orang. Program 1.000 menara rusun yang pernah dicanangkan pemerintah juga diantisipasi oleh Agung Podomoro Land. Kebutuhan tempat tinggal setiap tahun adalah 800.000 unit. Adapun proyek Agung Podomoro tetap berkomitmen di dalam menyelesaikan proyeknya walaupun terjadi krisis global, contohnya di tahun 2008. Contohnya adalah proyek Kuningan City yang terus berjalan walaupun terjadi krisis. Adapun Agung Podomoro Land juga membangun kawasan apartemen yang berada di Pluit yang bernama Green Bay Pluit. Agung Podomoro Land melihat bahwa banyak generasi ketiga dari para penghuni rumah yang berada di Pluit tidak memiliki rumah hunian karena harga yang sudah sangat tinggi dan juga tempat hunian lahan yang telah habis. Oleh karena itu, APL menyiapkan Green Bay Pluit untuk menampung para generasi berikutnya. Lokasi A cocok untuk landed house, lokasi B cocok untuk high rise. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, dengan jam terbang yang tinggi, APL mengatakan demografi daerah tentu sangat paling menentukan. Tidak bisa satu konsep properti tertentu bisa diterapkan di properti yang lainnya. Contoh Pakubuwono Residensius. Pakubuwono Residensius yang berada di Jakarta Selatan dihuni oleh banyak tenant yang untuk level kondominium menengah ke atas, sehingga mereka membutuhkan privacy dan juga security yang sangat terjamin. Oleh karena itu tidak dibangun mall yang berada di bawah apartemen. Berbeda dengan konsep apartemen Podomoro yang berada di lokasi sangat strategis, di mana terhubung juga dengan mall sehingga sangat disukai oleh customer atau market dari menengah. Nah, Pak Trihatma sendiri bagaimana memiliki proyek-proyek yang mungkin ada masalah macet dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan moto living in harmony dan peaceful of mind, Pak Trihatma ini lebih suka nggak suka ribut-ribut dan memilih untuk cuek aja. Nah, contohnya untuk Senayan City memiliki mitra sebanyak 11 orang. Dengan banyaknya mitra, maka sinergi akan diharapkan menjadi lebih kuat. Kalau berantem, maka energi menjadi lebih habis. Nah, Indonesia, bagaimana Pak Trihatma memandang prospek properti di Indonesia saat ini dan di tahun-tahun yang akan datang? Tentu saja dengan populasi Indonesia yang kurang lebih 200 juta lebih penduduk, maka properti di Indonesia adalah sangat menggembirakan ya. Bagaimana APL ini contohnya Pak Trihatma melibatkan putra atau putrinya di dalam perusahaannya. Pak Trihatma memiliki putra yaitu bernama Putra Haliman dan putri bernama Rosa Haliman. Keduanya bersekolah di Amerika Serikat dan seperti yang diajarkan oleh kakeknya yaitu Pak Anton Haliman selalu mengatakan bahwa ibaratnya seperti burung, secara alamiah pasti bisa terbang. Kalau sayap sudah keras pasti bisa terbang. Anak juga demikian, secara alamiah dia bisa dan butuh panduan. Tetapi kalau tidak berani terbang, burung itu akan jatuh. Sebagai orang tua, Pak Trihatma akan membimbing anak-anaknya
agar memiliki pengalaman dan keberanian. Pengalaman yang sangat penting karena tidak diajarkan di sekolah. Orang tuanya juga mendidik untuk memiliki disiplin dan dedikasi terhadap anak-anaknya meskipun mereka adalah terlahir menjadi orang kaya dan berada, tetapi mereka akan senantiasa untuk hidup dengan sederhana. Berapa proyek properti yang telah ditangani oleh APL? Hingga saat ini, yang pertama ada Podomoro City dengan superblok seluas 21 hektar di Jakarta Barat dengan 11 menara apartemen, 85 ruko dan 216 ruang perkantoran. Juga ada hotel berbintang 5 yaitu Hotel Pullman. Sehingga meraih penghargaan yaitu The Best Superblock and High Rise Residence dari majalah Property and Bank pada tahun 2009 dan The Best Superblock Concept dan Well Integrated Mixed Use Development dari Media pada tahun 2010. Apa sih filosofi hidup dari Pak Prihatma terutama di dalam membangun perusahaan APL ini? Itu sangat simpel. Hal yang pertama adalah harmoni, di mana beliau selalu menjaga keharmonisan dengan semua pihak, living in harmony and peaceful mind. Yang kedua adalah passionate dan perseverance, yaitu tidak mudah menyerah dan selalu bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga adalah mutu atau kualitas, yaitu selalu menjaga mutu dan kualitas di semua produk APL. Yang keempat adalah lingkungan. APL selalu berusaha membuat produk-produk properti yang ramah lingkungan dan peduli akan lingkungan. Oke, sekian sharing saya. Perusahaan apakah yang akan saya bahas di video selanjutnya? Saksikan terus saya, Emilia Media, Akademiku Indonesia. Bye!